Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini memasuki puasa yang keempat ya. Kajian kita terkait dengan nilai dasar perjuangan himpunan ini masih terus berlanjut. Setelah kita bahas pada pertemuan yang awal bahwa kepercayaan itu dia berkonsekuensi pada sebuah tanggung jawab sosial, tanggung jawab kesejarahan kita hingga sampai pada akhir dari sebuah perjalanan sejarah atau kita katakan kiamat. Itu adalah pertemuan pada yang lalu. Kita melihat dari sebuah struktur kepercayaan, hal yang tergambar adalah demikian, bahwa ada keimanan-keimanan kepada hari kebangkitan, kiamat, dan kemudian kepercayaan kepada kenabian, tradisi, dan kepercayaan kepada ajaran Islam, dan yang paling sentral adalah kepada kepercayaan kita kepada Al-Haq, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semua tertuang dalam rukun iman. Karena kepercayaan itu dia beririsan dengan latar belakang sosio-kultural kita, maka kepercayaan itu harus memiliki sebuah relevansi kemanusiaan. Kepercayaan itu harus memiliki relevansi kebudayaan. Jadi saya mulai dari, saya tulis skema besar Al-Haq, kemudian sini adalah tradisi atau kenabian. Di sini sudah tentu ajaran. Ini kan, yang itu melewati sebuah proses kesejarahan atau kebudayaan. Kebudayaan ini orang berbicara kemanusiaan. Kemanusiaan. Dengan begitu maka kita akan mendekati kebenaran itu dengan sebuah pendekatan kebudayaan. Kalau kemarin-kemarin kita menjelaskan dari kebenaran tradisi memasuki ruang budaya, sekarang itu adalah dari ruang kebudayaan, kemanusiaan itu dia memasuki ruang kepercayaan. Ala kulli hal, maka kita melihat bahwa penjelasan tentang kemanusiaan ini adalah penjelasan tentang sebuah pembahasan terkait dengan sebuah simbolisme kemanusiaan yang pada arti keseluruhan. Nah, kalau kita membicarakan dalam kaitan dengan ini, saya membicarakan bukan dalam artian kemanusiaan yang terpisah. Saya akan selalu mengaitkan dari bahasan satu dengan bahasan seterusnya, itu akan dia memiliki sebuah keterkaitan. Berbicara tentang kemanusiaan, terserah orang mau memandang dari secara biologis,
orang mau memandang secara psikologis, orang bisa menaruh penjelasan kemanusiaan ini dari beragam tafsiran. Tentu beragam tafsiran itu dia punya dasar dan dia punya landasan masing-masing berbicara tentang manusia. Dan pada asas sumber wahyu juga itu kita melihat bahwa ada penjelasan manusia berdasarkan hal-hal yang biologis. Misalnya berasal dari segumpal darah, kemudian sampai ditiupkan ruh. Itu adalah sebuah perjalanan biologis sampai pada sisi peniupan ruh pada manusia. Namun penjelasan yang lebih menyeluruh itu karena kita berkaitan dengan manusia, maka kita perlu melihat manusia secara menyeluruh. Nah, dalam bahasa wahyu itu seringkali dikatakan fitratullah fataran nasa alaiha. Itu adalah ayat yang seringkali digunakan dalam menjelaskan aspek manusia. Kita berbicara tentang bahwa manusia itu adalah tangannya, tentu tidak. Kita melihat bahwa manusia itu adalah kepalanya, adalah bagian saja, bukan keseluruhan. Namun manusia itu adalah sebuah metafora yang luas, sebuah pemaknaan yang memiliki nilai vertikal. Sehingga kenapa tema pada malam hari ini kita katakan dengan metafora filosofis, bukan makna-makna yang sifatnya horizon. Jadi metafora filosofis itu mau mendudukan manusia dalam makna vertikalnya, tanpa menafikan makna-makna horizon, tapi paling ditekankan bahwa manusia itu lebih pada makna vertikal. Pada makna vertikal kan adalah ini. Perhatikan, makna vertikal ini adalah kebenaran. Olehnya itu berbicara tentang manusia dalam aspek vertikal itu adalah meletakkan sebuah basis fitrah, ya. Basis fitrah. Ini saya tarik dari kebudayaan. Jadi dasar manusia itu dalam teorema ini adalah basisnya adalah fitrah. Ya. Kenapa dikatakan filosofis? Fitrah ini pemaknaannya sangat luas. Kalau dalam buku teman-teman baca, misalnya dalam tafsiran Al-Syariati, dia meletakkan bahwa Adam itu sebagai falsafah penciptaan manusia. Kemudian dia menjelaskan fitrah itu sebagai basis filosofis. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang fitrah itu pasti dasarnya adalah wahyu, ya. Dasarnya adalah ajaran. Karena bahasa fitrah ini adalah bahasa dalam Al-Quran, bahasa yang banyak diungkapkan dalam Al-Quran itu adalah fitrah, dan ini adalah sebuah tafsir vertikal. Di mana letak vertikalnya fitrah itu? Almarhum Cak Nur mengatakan bahwa fitrah itu adalah sebuah kecenderungan terhadap kebenaran. Fitrah itu cenderung pada kebenaran. Fitrah itu cenderung pada kebenaran. Kebenaran itu al-haq, ya. Kemarin kita telah menemukannya. Secara akal kita telah mengatakan bahwa yang kita sembah adalah al-haq. Dengan kalimat persaksian asyhadu alla
ilaha illallah. Sekarang kita berbicara fitrah secara universal. Berbicara tentang fitrah ini tidak mengenal kamu agama apa, kamu suku apa, kamu ras apa. Namun fitrah ini selagi dia manusia, itu fitrah itu tetap berlaku, tetap ada pada asasi atau sublimnya manusia secara mendasar. Tidak bisa orang katakan bahwa fitrah itu Islam dalam kaitan dengan agama, tentu tidak. Ini berkaitan dengan sebuah fase penciptaan, bahwa fitrah ini pada fase takwini, fase penciptaan itu ada di semua golongan, ada di semua kalangan. Maka mungkin saja kita bisa berbeda agama, tapi berbicara tentang fitrah, itu semua orang merasakan hal yang sama, ya, merasakan hal yang sama. Jadi kalau dalam basis fitrah, tidak mengenal kamu itu agama apa, negara apa, selagi kamu itu manusia, kita punya standarisasi yang sama, dan itu fitrah. Dan arti fitrah itu ada cenderung saja, dia memiliki kecenderungan ke atas. Ini kan? Perhatikan, fitrah itu cenderungnya pada kebenaran. Fitrah ini cenderung pada kebenaran. Artinya bahwa fitrah ini sebuah bahasa yang tidak mengalami sebuah keterbatasan, sebuah batasan. Karena dia adalah sebuah kecenderungan mendekati menuju kebenaran. Jadi kecenderungan yang tak terbatas pada manusia ini, satu-satunya yang bisa membatasi cuma kebenaran. Ini fitrah. Jadi batasan fitrah itu cuma kebenaran, tidak selain itu. Jadi batasan fitrah itu kebenaran. Jadi makna kecenderungan pada fitrah itu terkait dengan kebenaran. Kalau kita mau katakan bahwa makna ego dan lain sebagainya, itu tentu kita bisa berbicara pada selain manusia. Namun yang yang pembeda dari yang lain itu ada sebuah kecenderungan terhadap kebenaran dan kesucian. Ini. Jadi kalau kita melihat preman misalnya, kita melihat para pelacur, kita tidak bisa menghadir, oh ini lupa agama, ini lupa Tuhan. Tidak, dia punya fitrah. Makanya ada disebut dengan apa? Agama pelacur, ya. Jadi orang-orang yang di pelacuran juga, teman-teman jangan katakan bahwa di dalam fitrah mereka tidak ada Tuhan. Tidak. Karena fitrah itu kecenderungannya cuma di sini, di kebenaran. Kecenderungan manusia yang paling tinggi adalah kecenderungan terhadap kebenaran. Ini poin yang perlu kita lihat. Jadi ketika orang sudah berbeda secara artifisial, secara fisik atau secara agama, secara aliran, secara mazhab, itu perbedaan-perbedaan itu bisa dilihat dalam sebuah titik pertemuan yang dikatakan dengan fitrah. Jadi bukan hanya orang tertentu yang memiliki fitrah, semua orang kecenderungannya sama terhadap kebenaran. Maka kalau kita melihat orang-orang yang korupsi misalnya, tapi yakin dan percaya dalam basis fitrahnya, dia sebenarnya tidak mau mencuri. Dalam basis fitrahnya, dia sebenarnya tidak mau melakukan kezaliman. Namun kenapa dia melakukan itu? Pasti kita tidak memasukkan dia dalam basis fitrah. Pasti ada faktor eksternal yang mempengaruhi fitrah. Dasar orang menuju kebenaran adalah fitrah. Namun fitrah tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar orang bertindak. Tidak bisa. Dia sebagai dasar orang menerobos sebuah kebenaran, orang bergerak pada kebenaran, namun fitrah tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar orang bertindak terhadap kebenaran. Karena kenapa? Karena fitrah itu hanya berbicara
kecenderungan manusia terhadap kebenaran, belum sesuatu yang terjadi. Kalau kecenderungan manusia terhadap kebenaran, namanya kecenderungan, tapi bukan sebuah kebenaran yang sudah terjadi. Namun ini adalah berkaitan dengan fitrah. Dalam pembahasan kita bahwa kebenaran ini ditemukan oleh apa? Ditemukan oleh kesadaran akal, ya. Ditemukan oleh kesadaran. Pada saat bersamaan, fitrah ini cenderung pada kebenaran dan kebenaran ditemukan oleh akal. Fitrah itu cenderungnya pada kebenaran, tapi akal menemukan kebenaran dengan bahasa asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bahasa akal telah menemukan kebenaran. Bahasa fitrah cenderung pada kebenaran. Kalau dia cenderung pada kebenaran, maka akal yang menemukan fitrah pada Tuhannya. Ini dua kosakata yang kita perlu melihatnya. Karena sejak awal yang mengetahui bahwa hanya Allah itu adalah kaitannya dengan kesadaran manusia, dengan pengujian-pengujian kelogisan dan dalam ruang-ruang kemungkinannya dengan kekuatan wahyu yang dia capai, bahwa kebenaran al-haq itu diungkap oleh akal. Pada falsafah manusia, sebagai sebuah metafora manusia pada fitrah ini, dia cenderung melihat sisi penjelasan NDP bahwa kebutuhan kita pada kebenaran ini adalah basisnya fitrah. Namun yang menemukan kebenaran bukan fitrah, tapi akal. Kita beragama memang, kita mencintai Tuhan dan bergerak menuju Tuhan. Itu adalah sebuah kecenderungan yang inheren dari dalam. Tapi akal sudah menetapkan bahwa itu Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu maka fitrah pada kecenderungannya telah didahului, bahwa akal telah menemukan inilah kebenaran. Jadi antara bahasa fitrah kecenderungannya dan bahasa akal, itulah sebuah kebenaran yang dicapai. Jadi melihat fitrah dalam sebuah asas kebenaran, kecenderungan, namanya kecenderungan, ya, berarti kan hal-hal kecenderungan ini kan sesuatu yang belum bisa terjadi. Kecenderungan pada kebenaran. Yang kedua, hidup kita ini kan dalam ruang budaya. Hidup kita ini kan dalam ruang sejarah. Hidup kita ini kan dalam ruang alam semesta. Maka sudah tentu kecenderungan pada kebenaran itu tidak serta-merta berjalan mulus. Tidak serta-merta fitrah itu bisa mencapai kebenaran dalam kecenderungannya yang stabil. Karena fitrah ini dalam ruang alam semesta dia akan beririsan dengan apa? Sosial, sejarah, dan ada alam semesta. Alam semesta. Ini kan yang menjadi problem kan yang ini. Kalau kita hanya berbicara fitrah semata, kecenderungannya sudah selesai. Namun ternyata manusia itu dia hadir di tengah-tengah persinggungan dengan sosial dan sejarah. Manusia itu hadir dalam persinggungannya dengan alam semesta. Maka kecenderungan ini tidak bisa dinilai secara pasti untuk sampai pada kebenaran. Kecenderungan bisa menemukan asas kebenaran, bisa sampai pada kebenaran ketika tidak ada persinggungan ini. Walaupun secara deduksi logis bahwa akan telah menyaksikan al-haq adalah kebenaran, tinggal memperjalankan fitrah saja. Namun dalam memperjalankan fitrah pada kebenaran, itu fitrah
berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan alam semesta. Ada faktor-faktor masyarakat, ada faktor-faktor sejarah masa lalu, ada faktor-faktor alam semesta yang mempengaruhi kita setiap hari. Misalnya begini, secara fitrah kita ingin berbuat baik. Ini fitrah, tapi kita belum berbuat baik. Kita masih mengatakan saya ingin berbuat baik, tapi kita belum berbuat baik. Jadi kita mengatakan kita ingin berbuat baik, tapi sampai sekarang kita belum berbuat baik. Padahal kecenderungan itu sudah mengarahkan kita bahwa kita harus berbuat baik. Namun kenapa kita tidak berbuat baik? Berdasarkan kecenderungan kita ingin berbuat baik. Karena apa? Karena ada pengaruh sosial kita, ada pengaruh sejarah kita, ada pengaruh alam semesta. Jadi hidup di alam itu, dalam ruang sosial kultural kita, itu adalah irisan kita dengan yang di luar. Jadi kalau ada orang hidup mengatakan jagalah hati, oh jangan begitu. Jaga hati itu bisa dimaklumi, tapi untuk mewujudkan dalam sebuah dalam perwujudan tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan kita yang bersejarah, itu ada fitrah yang mau diletakkan dalam basis sejarah kita. Namun dia beririsan dengan sejarah, dan dalam sejarah sebagaimana saya jelaskan, salah satu norma sejarah adanya pertentangan kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan kan terjadi dalam semesta. Sebuah dialektika yang terjadi pada sosial kita, pada sejarah kita, dengan sebuah hukum alam dan norma-norma sejarah yang itu berjalan bersama. Maka fitrah ini mau tidak mau dia pun harus dilindungi dalam merealisasikan dia pada wujud aktualnya, dan dia harus dilindungi dalam pengaruh-pengaruh sejarah dan sosial serta alam semesta. Maka fitrah tidak bisa berdiri sendiri di alam ini. Fitrah harus membutuhkan, menurut Canur, fitrah itu harus membutuhkan yang disebut dengan hati nurani. Tapi hati nurani ini dimaknai sebagai sebuah kesadaran, bukan dimaknai dalam sebuah intuitif batin. Kalau kita maknai sebagai sebuah intuitif, maka kita meletakkan hati dalam makna intuitif itu harus sesudah kesadaran. Jangan berani sebelum kesadaran kita letakkan bahasa intuitif. Maka akan sama saja fitrah ini akan kita rusak. Ini ada hal yang suci ya, fitrah. Fitrah ini kan kecenderungan di sini. Kecenderungan pada al-haq, kecenderungan pada hal-hal yang suci. Memang dasarnya kita kan fitrah, suci. Jadi kalau ada orang yang mau ada orang yang dalam kehidupannya selalu berbuat buruk, atau dia tidak mencintai yang disebut dengan keindahan, atau dia tidak mencintai yang disebut dengan kesucian, dia tidak mencintai yang disebut dengan kebaikan, itu adalah orang-orang yang di luar bahasa fitrahnya. Tapi walaupun bahasa fitrah itu yang begitu akumulatif, sebagai sebuah pemaknaan yang luas tentang metaforanya, kesucian, kebaikan, dan kebenaran, namun dalam realitas dia bersinggungan dengan alam-alam yang akan mempengaruhi ruang fitrah tidak menuju. Saya mau tegaskan itu. Dalam ruang sejarah itulah, karena manusia itu hadir dalam ruang sejarah dan sosial alam semesta kita, maka fitrah harus bergandengan tangan. Yang dimaksud dengan gandengan tangan apa? Pemikiran atau kesadaran. Yang saya artikan ini adalah sebuah hati nurani. Nurani. Bahwa fitrah ini diarahkan pada kebenaran,
Namun kesadaran manusia terhadap ruang sejarah dan sosial kita, alam semesta kita, itu betul-betul harus dilindungi oleh kesadaran dalam perjalanan fitrah manusia. Inilah arti bahwa bahwa fitrah itu yang bertumpu pada kebenaran, memiliki kecenderungan pada kebenaran, sebagai sebuah bahasa yang dia tidak memiliki skat-skat wilayah, skat agama, skat mazhab, namun dia sampai pada titik sumber awal al-haq. Dalam kehidupan kita beririsan dengan ini, beririsan dengan ruang-ruang sejarah. Itu poin yang kedua, bahwa fitrah itu cenderung pada kebenaran, dan fitrah itu dia beririsan dengan sebuah tema sejarah. Sehingga apa? Fitrah dalam kehidupan kita sehari-hari, dia tidak bisa hadir sendiri. Maka dia membutuhkan kesadaran untuk apa? Untuk melacak, untuk membuka tabir sejarah, tabir sosial, agar fitrah tetap pada asasnya, yaitu tetap pada asasnya yang terus berorientasi pada kebenaran. Kalau fitrah ini tidak dilindungi oleh kesadaran dalam sebuah identifikasi hal-hal yang ilmiah, alam semesta, dan hal-hal sejarah dan pengaruh sosial kita, seringkali fitrah ini dia dirusak habitatnya karena pengaruh-pengaruh dari luar, bukan dari dalam. Kalau sampai fitrah ini terpengaruh oleh faktor-faktor variabel dari luar, maka kita akan merusak identitas fitrah, yakni kebenaran. Maka dalam kehidupan kita misalnya, kita seringkali karena terlalu banyak berbuat buruk, maka seringkali orang sudah tidak ingin berbuat baik lagi. Bahkan mengatakan keburukan itu sudah menjadi hal yang niscaya dilakukan. Karena apa? Karena fitrah dia telah ditutupi oleh keburukan yang sejak awal kesadaran dia tidak hadirkan pada fitrah untuk mendampingi dia dalam kehidupan sosial, kehidupan sejarah kita. Sehingga fitrah yang pada asasinya suci, pada asasinya adalah sebuah kesucian, dia menjadi terkotori dengan hal-hal yang sifatnya dari luar. Kalau terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya dari luar, maka menjadi sebuah kelemahan diri kita untuk menuju kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, dalam penjelasan bab 1, saya mengatakan bahwa secara idealitas manusia, itu mereka sampai pada kebenaran dan sekarang didukung oleh teori fitrah. Namun pada kenyataan, sebagaimana kata Cak Nur, yang bisa menghantarkan orang menuju pada kebenaran yang sesungguhnya, itu hanyalah berbicara kenabian. Maka kecenderungan fitrah pada kebenaran itu harus berkaitan dengan titik radikal, yaitu kenabian. Sebagai basis realitas objektif fitrah untuk mendapatkan ruang memasuki kebenaran. Kecuali kita melepaskan makna tradisi, kecuali kita melepaskan makna makna kenabian, maka fitrah dengan intelektualitas itu bisa langsung bergerak pada titik ini. Namun karena dalam ruang penjelasan kebenaran itu berkaitan dengan kenabian, maka fitrah yang dikatakan kecenderungan kebenaran, itu kecenderungannya adalah melewati asas kenabian. Namun dalam realitas tidak bisa orang melewati yang disebut dengan basis kenabian. Maka fitrah secara kecenderungan dia melewati kenabian menuju al-haq, namun pada basis realitas fitrah itu dia harus bergandeng kepada kenabian. Maka fitrah itu bukan bahasa idealitas. Bahasa idealitas adalah akal. Ditemukan kebenaran itu,
bahasa idealitas dari fitrah adalah kecenderungan. Dan itu masuk pada kebenaran. Namun fitrah sendiri dalam aktualitasnya, realitas objektifnya, dia adalah realistis untuk mengungkap kebenaran. Jadi kalau orang mengungkap kebenaran dengan sebuah teorema-teorema kelogisan, maka dia akan membuktikan Tuhan dalam sebuah penjelasan logis. Namun dalam penjelasan terkait fitrah, pembuktian Tuhan tentang al-haq, dalam kecenderungan dia untuk memasuki ruang ketuhanan, dia harus berkaitan dengan apa? Dengan sesuatu yang punya wujud, sesuatu yang punya punya nilai kesucian, yang itu tidak bertolak belakang dengan sebuah identitas fitrah. Yang dimana karena fitrah itu dikawal oleh kesadaran, maka sudah jelas ruang ini juga pasti akan diuji oleh kesadaran manusia. Maka fitrah dalam kehidupan, menurut Cak Nur, bahwa hidup yang sesuai dengan fitrah, yang ditemani oleh kesadaran atau hati nurani, ini yang disebut dengan hidup bahagia. Hidup bahagia. Fitrah melepaskan intelektualitas, melepaskan kesadaran, melepaskan hati nurani untuk bergandeng tangan dengan fitrah, itu sama halnya kita jatuh dalam sebuah penderitaan kehidupan. Itu sama halnya kita jatuh pada ruang kesadaran yang terus mengotori diri manusia. Maka fitrah ini harus dikawal oleh kesadaran, mengarahkan dia pada sebuah basis realitas objektif kenabian. Untuk apa? Untuk fitrah menemukan asasinya, yakni kebenaran. Karena fitrah itu maknanya hanya kecenderungan pada kebenaran, maka satu-satunya yang bisa mengaktualkan bahwa fitrah ini benar-benar pada kebenaran, dia tidak bisa langsung ke sini. Tidak bisa. Dia harus melewati ruang pembimbingan, kalau kita katakan ruang kesadaran, akal manusia yang terbimbing. Namun yang kita mau ungkap, bahwa kebenaran yang kita mau ungkap berdasarkan fitrah kan kebenaran dalam ruang budaya, yang dimana benar dan salah itu bercampur. Maka fitrah itu kecenderungannya sampai di sini vertikal. Namun untuk mewujudkan bahwa fitrah ini betul-betul terrealisasi kecenderungannya, dia harus menggunakan kesadaran manusia, hati nurani manusia untuk mengidentifikasi ruang sejarah dan sosial kita. Untuk apa? Untuk dapat memisahkan baik dan buruk, agar fitrah ini menemukan, dapat mengaktualkan ruang kebenaran yang menjadi kecenderungannya. Maka percaya kecenderungan pada kebenaran dan sandarannya adalah realisme kenabian untuk mewujudkan fitrah, untuk merealisasikan dengan al-haq, itu pasti memasuki ruang sejarah. Memasuki ruang sejarah, itulah kesadaran kita untuk mengidentifikasi semua pola-pola sejarah, sosial kita, kebudayaan kita, untuk meletakkan fitrah. Maka fitrah ini kalau diletakkan dalam sejarah, diidentifikasi oleh kesadaran hati nurani kita, dikontrol dan dikawal, maka fitrah ini akan digerakkan, akan teraktual dalam sebuah perjalanan panjang sejarah menuju tujuan sejarah, dan itu juga adalah tujuan fitrah. Jadi alam semesta dijelaskan kemarin objektif adanya Tuhan. Dan sejarah dalam normanya tujuannya juga adalah Tuhan. Dan fitrah kecenderungannya pun adalah Tuhan. Dan akal menemukan Tuhan. Maka fitrah dalam realitas sejarah sosial kita diidentifikasi oleh pikiran kita, oleh kesadaran kita, hati nurani kita,
maka ditemukanlah maka ditemukanlah sebuah kebenaran. Di situ ruang fitrah bertemu dengan kebenaran. Melalui apa? Melalui sebuah identifikasi. Maka fitrah yang bertemu dengan kebenaran pada realitas-realitas sejarah, realitas-realitas sosial, dan realitas-realitas alam semesta, itu sama halnya pertemuan tujuan sejarah, itu sama halnya pertemuan tujuan alam semesta. Ini adalah berkaitan dengan ruang-ruang fitrah yang perlu diwujudkan untuk mewujudkan apa yang menjadi kecenderungan fitrah. Kecenderungan fitrah tentu vertikal. Namun untuk mewujudkannya itu bukan pada tatanan vertikal, dia pada tatanan horizontal. Dan pada tatanan horizontal, dia membutuhkan ruang identifikasi yang matang terhadap salah benarnya sebuah perjalanan sejarah dan sosial serta alam semesta. Untuk apa? Meletakkan fitrah pada tempatnya. Dan tempatnya fitrah cuma satu, kebenaran. Dan kebenaran dalam bahasa alam ada, ketuhanan dalam bahasa sejarah juga ada. Maka fitrah diletakkan dalam basis sejarah yang telah didahului oleh identifikasi. Maka dia mempertemukan dalam ruang sejarah itu terdapat sebuah pertemuan 4 tujuan. 1, tujuan pikiran, menemukan kebenaran, tujuan alam semesta, dan tujuan sejarah. Maka fitrah, sejarah, dan alam semesta ini satu dalam tujuannya. Namun untuk mengungkap fitrah manusia harus masuk pada ruang sejarah. Mengungkap ruang sejarah itu tentu satu, identifikasi. Yang kedua, dia harus memasuki yang disebut dengan tindakan. Makanya kemarin saya mengatakan, untuk mengungkap sebuah perpaduan kebenaran dan kepalsuan di realitas, yang pertama kita sudah membuka bahwa ada ruang identifikasi kesadaran, ada norma dan sunatullah. Di sisi yang lain ada amal perbuatan. Amal perbuatan ini harus bersesuai dengan fitrah. Maka pertanyaan, amal perbuatan apa yang sesuai dengan fitrah, yang itu diiyakan oleh kesadaran manusia? Karena menurut Cak Nur, bahwa hidup yang bahagia adalah hidup yang dituntun oleh hati nurani. Hati nurani sini sama naik kesadaran. Fitrah yang dituntun oleh kesadaran, maka dia akan menemukan kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Pertemuan dengan kebenaran, pertemuan dengan keindahan, dan pertemuan dengan kebaikan. Dan itu artinya pertemuan dengan kebaikan, pertemuan dengan kebenaran, pertemuan dengan kebaikan, pertemuan dengan kebenaran, dan pertemuan dengan keindahan. Itu pasti berbicara tentang sebuah historisitas terkait realitas yang dimana fitrah ini bersinggungan. Fitrah ini bersinggungan. Jadi fitrah itu dikatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang didampingi oleh kesadaran pada kehidupan sejarah dan alam semesta. Untuk mengungkap kebenaran adalah hidup yang bahagia. Hidup yang bahagia itu hidup yang sesuai fitrah. Hidup yang sesuai fitrah itu bukan masalah enak tidak enak, suka tidak suka. Berkaitan dengan apa? Realitas kebenaran yang itu diidentifikasi oleh kesadaran pada ruang sejarah kita. Sejarah manusia itu kompleks. Normanya itu baik buruk, tesa antitesa itu bergumul ya. Saling berbenturan. Maka untuk memasukkan fitrah pada realitas itu bukan bahasa saya senang dengan itu, tidak. Dia membutuhkan sebuah, kalau kita mengatakan
sebuah pendamping yang kuat. Dan ini adalah poin pertama, adalah kesadaran. Kesadaran itu membuka ruang bahwa itu benar, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tindakan, namun tindakan yang harus bersesuai dengan fitrah dan kesadaran. Maka tindakan yang bersesuai dengan fitrah dan kesadaran disebut pembahasan selanjutnya, tapi paling tidak itu. Ya. Jadi dalam ruang ini, fitrah mau mengungkap kebenaran sebagaimana kecenderungan dia pada al-haq, dan kecenderungan pada al-haq diungkap pada ranah-ranah sejarah, pada ranah-ranah alam semesta. Maka tujuan fitrah adalah bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan keindahan, dan bertemu dengan kebaikan. Tiga itu yang mau ditemui oleh fitrah di ruang sejarah. Tiga itu yang mau ditemui fitrah pada ruang sosial kita. Tiga itu yang mau ditemui fitrah pada alam semesta dengan basis sunatullah, tanpa menafikan sunatullah dan tanpa menafikan norma sejarah. Ini adalah tempat di mana fitrah akan mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki, dan sudah bukan lagi bermakna kecenderungan, namun sudah bermakna terwujudnya sebuah kecenderungan dia, dan itu berkaitan dengan realitas. Maka realitas yang bisa kita letakkan dalam ruang-ruang sejarah yang paling membuka ruang kemungkinan dalam tiga tujuan fitrah, mengungkap kebahagiaan, bertemu kebenaran dan keindahan, itu harus punya wujud. Kalau dia tidak punya wujud, maka fitrah akan dikembalikan dalam makna kecenderungan. Namun kalau memiliki wujud, tiga itu memiliki sebuah wujud yang aktual, maka fitrah menemukan menemukan kebahagiaannya. Dia bukan hadir lagi dalam makna kecenderungan. Inilah sebuah metafora fitrah, bahwa fitrah itu sebagai sebuah kecenderungan, pada akhirnya dia akan sampai pada mengungkap kebenaran ini sebagai sebuah kecenderungannya yang telah diketahui oleh akal, dan itu juga masuk pada ruang sejarah. Maka Tuhan ini akan dia temui dalam ruang sejarah. Maka ruang sejarah itu adalah ruang fitrah. Ruang sejarah itu adalah ruang-ruang kebenaran. Ruang sejarah itu, sosial kultur kita itu adalah ruang pertemuan, ruang kebahagiaan untuk melihat kehidupan manusia itu hidup, bahagia, dan damai. Dan itu diwujudkan oleh pendampingan intelektual kesadaran hati nurani, dan harus diungkap oleh amal perbuatan. Dan amal perbuatan yang sesuai dengan kesadaran dan fitrah, apa itu? Minggu depan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.